Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Soliha hari ini? Semoga Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Ibu Bunga dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hands on pray and bend your hand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Soli dan Solihah yang sudah berdoa bersama Ibu Bunga. Baik, teman-teman sebelumnya sudah mempelajari cara merawat hewan kelinci bersama Bu Hilda dalam video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sekarang Ibu Bunga akan mengajak teman-teman semua untuk mencari tahu cara merawat anak ayam. Siapa yang di rumahnya senang melihara ayam? Yuk kita cari tahu bagaimana cara merawat anak ayam. Nah, baik. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Kemudian, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor saja. Yang ketiga, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Dan yang keempat, beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah untuk dibersihkan. Yang kelima, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Yang keenam, minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Lalu, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Selanjutnya, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Kemudian, gantilah air minum ayam setiap hari. Lalu, beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Kemudian simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lain. Kemudian yang terakhir, setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Nah, itulah cara merawat anak ayam. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya cara merawat anak ayam dengan baik itu seperti apa. Silahkan boleh diterapkan di rumah jika teman-teman ingin memelihara anak ayam. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang menulis cerita bergambar. Nah, siapa yang tahu apa itu cerita bergambar? Iya, cerita bergambar adalah sebuah cerita yang disertai dengan gambar sebagai ilustrasi yang menarik. Tentu teman-teman sudah pernah melihat bahkan pernah membuat cerita bergambar ya. Nah, jadi setiap gambarnya itu menceritakan sebuah kejadian. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat cerita bergambar. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
objek dalam gambar. Yang kedua, kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada gambar. Dan yang ketiga, latar tempat dan waktu pada gambar. Nah, baik Sholih dan Sholihah, sekarang kita lihat yuk cerita bergambar di samping ini. Judulnya Akibat Tidak Bekerja Sama. Nah, teman-teman bisa lihat ada 4 gambar. Setiap gambarnya memiliki cerita yang berurutan. Kita lihat dari gambar yang pertama, yaitu menceritakan Jaka dan Rudi diberi gambar. Gambar harus diwarnai bersama. Kemudian gambar nomor 2 menceritakan Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Lalu gambar ketiga menceritakan tentang teman-teman yang lain sudah selesai mewarnai gambar. Dan yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka karena terus bermain sehingga gambarnya belum selesai. Teman-teman pasti sudah sering ya melihat cerita bergambar seperti ini. Ya, baik Sholih dan Sholihah, bagaimana? Sudah paham cara membuat cerita bergambar? Insya Allah sudah paham ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba berlatih yuk membuat cerita bergambar dengan mengerjakan tugas halaman 182 sampai 183. Dan jangan lupa hasil tugasnya dikirim melalui Google Classroom. Silahkan teman-teman berlatih untuk membuat cerita bergambar berdasarkan gambar yang ada pada halaman 182. Nah, Sholih dan Sholihah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada Sholih dan Sholihah yang sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat tertib dan baik. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.